Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melatih Kepekaan akan Kehendak Allah. Dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan kita itu ditentukan menjadi umat pilihan. Kita tahu tidak semua orang menjadi umat pilihan. Sebagai umat pilihan bukan berarti ditentukan masuk surga. Sebaliknya, ditentukan untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercelah. Ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sama artinya kita ditentukan untuk memiliki kesempatan bertumbuh dan berbuah. Tentu, ini merupakan anugerah, sebab tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Maka kita yang beroleh kesempatan harus bersyukur. Terkait sebagai anak-anak Allah yang harus bertumbuh dan berbuah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-4, demikian, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, kita itu diibaratkan ranting yang ditanam di pokok anggur. Siapa pokok anggurnya? Tuhan Yesus. Yesuslah pokok anggur yang benar, sedangkan pengusahanya adalah Bapa. Sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar, kita dituntut untuk berbuah. Buah yang dikehendaki Bapa adalah perubahan karakter dari manusia yang berkarakter dosa menjadi berkarakter Kristus. Itulah sebabnya kita digambarkan sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar, yang adalah Yesus. Dengan maksud supaya kita bisa mencontoh hidupnya. Kita manusia yang tadinya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh darah Yesus bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula dan menjadi anak-anak Allah. Semakin hari sebagai anak-anak Allah, kita harus terus mengalami proses perubahan, menjadi semakin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, yang artinya dalam segala tindakan dan perilaku kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah buah yang dikehendaki Allah, di mana pada akhirnya kita bisa memiliki kehidupan seperti kehidupan Yesus yang selalu memiliki kepekaan untuk bisa selalu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Harus jujur diakui bahwa untuk memiliki kepekaan akan kehendak Allah itu tidak mudah. Tapi bisa kalau kita mau melatihnya setiap hari. Ibarat ranting yang tidak bisa berbuah kalau tidak menempel pada pokok anggur dan terus menyerap unsur-unsur nutrisi dari pokok anggur tersebut. Demikian pula kita, kalau kita tidak mau melatih kepekaan kita
akan kehendak Allah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kalau sampai kita tidak mengerti kehendak Allah, itu berarti kita tidak berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Sayang sekali, banyak orang Kristen tidak memahami ini. Mereka tidak mau melatih kepekaannya terhadap kehendak Allah. Sebaliknya, mereka malah hidup dengan sembarangan, hidup suka-suka. Oleh sebab itu, saudara, mari saya ajak, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, ada atau tidak ada pergumulan, kita mau melatih kepekaan kita. Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita menentukan pilihan atau mengambil satu keputusan, terlebih dahulu kita perkarakan dengan Tuhan. Kita tanya Tuhan, supaya segala tindakan dan perbuatan kita, segala pilihan dan keputusan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Demikianlah dilakukan Daud seperti dituliskan dalam 2 Samuel 5 ayat 19. Dikatakan demikian, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tentu saudara ingat kisah ini, bukan? Daud mampu mengalahkan bangsa Filistin, sebab sebelumnya dia memperkarakannya dengan Allah. Dia terlebih dahulu tanya kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi keputusannya, apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, untuk memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah memang tidak mudah. Tidak semua orang memilikinya, walaupun sudah menjadi aktivis bahkan hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang untuk mengerti kehendak Allah, agar bisa melakukannya, Tuhan pasti menolong kita. Percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.